Shalom jemaat Tuhan. Saat ini saya akan membagikan sebuah topik tentang pengampunan Tuhan itu bersifat total atau pengampunan Tuhan itu bersifat sebagian. Kalau saya secara pribadi memahami bahwa sekali Tuhan mengampuni kita, itu pengampunannya bersifat kekal dan tanpa syarat. Pengampunannya bersifat sampai selama-lamanya. Karena Yesus menebus semua dosa kita satu kali untuk selama-lamanya dengan hanya percaya kepadanya. Nah, kita lihat dalam satu ayat di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini jelas mengatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya, jadi hanya percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal. Saat kita percaya, maka kita beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal di mana? Hidup yang kekal di sorga. Nah, namun ada satu ayat di dalam Alkitab yang mengatakan seperti ini. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ayat ini seolah-olah mengatakan bahwa pengampunan Tuhan itu ada syaratnya. Artinya kita harus mengampuni orang dulu, baru kita akan diampuni. Nah, apakah itu berlaku pada kita, orang Kristen pada saat ini? Jawabannya adalah tidak. Hari ini, saat kita menerima Yesus, kita sudah diampuni. Dan kita perlu tahu juga konteks ayat ini. Konteks ayat ini terjadi sebelum salib atau sebelum Yesus mati untuk dosa-dosa kita, sebelum Yesus menanggung semua dosa-dosa kita. Sehingga kita jangan khawatir dengan ayat ini, karena kita sudah diampuni. Bukan mengampuni dulu baru diampuni, tapi karena kita sudah diampuni, maka kita boleh mengampuni orang. Seperti dalam kitab Kolose 3 ayat 13 dikatakan seperti ini. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Di sini dikatakan sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi jika kita mengalami perlakuan tidak baik dari orang, dan kita mungkin sempat merasa tidak enak di dalam hati kita, dan kita belum sempat mengampuninya, tapi kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak perlu takut kalau kita misalnya tiba-tiba mati. Ingat, kalau kita mati, kita pasti ke sorga. Karena Tuhan sudah mengampuni kita. Dan saya percaya ketika kita telah menerima pengampunan dari Tuhan, maka kita pasti akan mengampuni orang lain. Pengampunan dari Tuhan akan men-trigger atau akan mendorong hati kita untuk mengampuni orang lain. Karena sebenarnya kita pun tidak layak untuk diampuni. Tapi saat kita menerima kasih karunia Tuhan yang luar biasa itu, yang tanpa syarat, maka saya yakin dan percaya kita akan mengampuni orang lain. Kita mengampuni bukan supaya kita diampuni, tapi hari ini kita mengampuni karena kita sudah terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan Yesus. Jadi hari ini janganlah kita khawatir. Hari ini kita diampuni karena Yesus, bukan karena kita mengampuni orang terlebih dahulu, tapi karena Yesus terlebih dahulu mengampuni kita. Jadi jika ada seorang yang berkata kepada kita, untuk diampuni Tuhan Yesus, kita harus mengampuni orang dulu. Itu kebalik. Hari ini yang perlu kita lakukan adalah menerima pengampunan Tuhan, dan percayalah kita akan diberikan kemampuan untuk mengampuni orang lain. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. God bless you.